Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan materi IPS. Tetap bersama saya Pak Imam Dobroni. Materi sekarang ada tentang kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara. Untuk kalian tahu, Asia Tenggara adalah sebuah regional kawasan yang ada di benua Asia dan sudah punya organisasi namanya ASEAN. Nah, ASEAN itu kapan berdirinya? Masih ingat? Ya betul, 8 Agustus tahun 67. Berapa pendiri ASEAN? Iya, ada 5 negara ya. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, sekarang yang dipahami adalah tentang kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara. Nah, sebelum belajar, anak-anak persiapkan buku tulis dan pulpennya untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, sekarang apa itu kerjasama? Nah, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama dengan tujuan yang sama. Nah, kemudian apa itu kerjasama regional? Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan minimal dua negara dalam satu kawasan. Faktor apa saja yang menyebabkan suatu negara terjadi kerjasama? Ada 3 hal di sini yang menjadi faktor penyebab terjadinya kerjasama, yaitu perbedaan dan persamaan sumber daya alam. Ketika perbedaan sumber daya alam, pasti akan kerjasama antara dua negara lebih. Karena yang satu negara menghasilkan sumber daya alam A, yang satu negara menghasilkan sumber daya alam B, sehingga terjadi ekspor impor saling membutuhkan. Demikian juga ketika sumber daya alam sama, pasti akan bersama agar sumber daya alam sama itu bisa meningkat, bisa menghasilkan yang baik, hingga bisa menguntungkan buat rakyatnya negara tersebut. Yang kedua tentang perbedaan dan persamaan iklim dan kesuburan tanah. Yang ketiga tentang perbedaan dan persamaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun bentuk kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara ada 4 hal di sini. Pertama, kerjasama bidang ekonomi, yang kedua politik, yang ketiga pendidikan, yang keempat sosial budaya. Adapun kerjasama bidang ekonomi di negara-negara Asia Tenggara itu bisa kita baca ini, yaitu tentang perdagangan bebas yang dikenal AFTA ya. Kemudian kerjasama di sektor jasa meliputi transportasi, komunikasi, pariwisata dan keuangan, dan kerjasama di sektor komoditi dan sumber daya alam. Kemudian kerjasama di subsektor pertanian dan kehutanan, energi mineral, usaha kecil menengah, dan dalam bidang pembangunan. Kerjasama yang kedua adalah kerjasama di bidang politik dan keamanan yang bertujuan mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Adapun bentuk kerjasamanya adalah tentang perjanjian persahabatan, kawasan bebas nuklir, komunitas keamanan, dan ZOFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, kawasan damai, merdeka, dan netral. Adapun kerjasama yang ketiga adalah tentang pendidikan yang tujuannya agar mampu bersaing di tingkat regional maupun internasional. Adapun kerjasamanya adalah satu tentang pertukaran pelajar dan mahasiswa, yang kedua penyelarasan standar ijazah antar negara ASEAN,
Yang ketiga, peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan pemuda ASEAN. Yang keempat, dibentuknya kelompok peneliti di negara anggota ASEAN. Kerjasama yang keempat adalah kerjasama di bidang sosial budaya. Adapun kerjasamanya adalah satu, pencegahan narkoba, bencana alam dan penanggulangannya, menyeimbangkan kesejahteraan sosial, pengembangan sumber daya manusia, bantuan yang diberikan secara khusus pada wanita dan pemuda, dan yang terakhir pertukaran antar seniman. Dan kalau kita lihat di radio ada titian muhibah antara negara-negara anggota ASEAN. Demikian ya materi singkatan tentang negara-negara anggota ASEAN, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum kita tutup, ini ada tugas individu, ada 5 soal, silahkan diisi ya. Untuk siswa saya diisi, nanti bisa dikirim ke WA atau dikirim ke Google Classroom. Mudah-mudahan anak tetap sehat ya. Dan kita akhiri materi kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.